Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 4 Sistem Informasi Manajemen dari kelas 04 SAKM 003. Bersama saya Dewi Talia, saya akan membahas tentang apa itu Supply Chain Management. Mari kita bahas. Hello guys, dalam era bisnis yang semakin dinamis dan global ini, pengelolaan rantai pasok atau supply chain management telah menjadi landasan kunci bagi kesuksesan sebuah perusahaan nih gengs. Tahukah kamu apa itu supply chain management? Supply chain management merupakan suatu pendekatan yang mengarah pada pengelolaan aliran barang, informasi, serta jasa dari pemasok hingga konsumen akhir. Penerapan SCM memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan rantai pasok secara efisien dan efektif, sehingga dapat mengurangi biaya operasional serta meningkatkan kepuasan para pelanggannya. Oke guys, selanjutnya bersama saya Raisya, kita akan membahas apa sih tujuan dan manfaat dari supply chain management. Kita langsung ke pembahasannya aja. Oke, jadi tujuan utama dari penerapan supply chain management adalah untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas koordinasi antara pemasok dan permintaan. Namun di samping itu, supply chain management juga bertujuan untuk mencapai dominasi pasar atau setidaknya menjalankan bisnis yang sukses. Dalam upaya memenangkan persaingan pasar yang dimaksud, perusahaan harus mampu menghasilkan produk dengan karakteristik seperti harga yang terjangkau, produk yang berkualitas tinggi, tepat waktu, dan bervariasi. Lalu apa sih manfaat dari supply chain management yang saya sebutkan? Manfaat dari supply chain management yang signifikan bagi perusahaan yaitu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, membantu perusahaan menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan, memungkinkan perusahaan untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan pemasok, membantu perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif, dan membantu memastikan bahwa produk sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Oke, next, saya Dina Novita. Saya akan menjelaskan tentang proses supply chain management. Ini menjelaskan proses supply chain management, melibatkan serangkaian langkah yang saling terhubung. Langkah-langkah utama dalam proses supply chain management adalah sebagai berikut. 1. Pelanggan. Proses ini dimulai dengan memahami kebutuhan serta preferensi pelanggan, yang kemudian akan dijadikan panduan untuk merencanakan produksi dan distribusi. Kedua, perencanaan. Berdasarkan informasi dari pelanggan, perusahaan dapat merencanakan produksi, pengadaan bahan baku, dan aliran pasokan secara efisien. Ketiga, pengadaan. Langkah ini melibatkan pemilihan pemasok yang andal dan mendapatkan kebutuhan bahan baku dengan biaya sedikit namun memiliki kualitas baik. Keempat, persediaan. Mengelola persediaan dengan efisien sangatlah penting untuk menghindari biaya penyimpanan yang berlebihan. Kelima, ada produksi. Bahan baku diolah menjadi produk dengan jadi mematuhi standar kualitas dan spesifikasi yang telah ditentukan. Keenam, ada transportasi. Pada tahap ini, produk yang telah diproduksi perlu diangkut ke tujuan akhir. Ketujuh, pengembalian produk. Terakhir, jika terjadi masalah tentang produk atau pelanggan ingin mengembalikan barang, maka prosesnya harus diatur dengan baik. Saya Fauzia Azahra. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang contoh supply chain management dalam industri kesehatan. Contoh supply chain management yang pertama dalam bidang industri kesehatan. Dalam industri layanan kesehatan seperti rumah sakit, supply chain management membantu mengelola pasokan peralatan medis seperti obat-obatan dan layanan kesehatan. Berikut adalah rantai pasok alat medis. Yang pertama, pemasok bahan baku. Produsen memproduksi bahan baku medis seperti plastik medis, logam, dan komponen elektronik. Yang kedua, produsen alat medis. Produsen yang merakit bahan baku menjadi alat medis seperti ventilator, monitor pasien, atau peralatan bedah. Yang ketiga, distributor alat medis. Distributor yang menyangkut dan menyimpan alat medis sebelum didistribusikan ke fasilitas kesehatan.
Yang keempat, rumah sakit dan klinik, fasilitas kesehatan yang menggunakan alat medis dalam perawatan pasien. Yang kelima adalah pasien, pengguna akhir dari alat medis dalam proses perawatan kesehatan. Oke, next kemudian ada industri otomotif. Saya Vera Yunita, mari kita bahas. Kemudian berikutnya ada industri otomotif. Dalam industri of supply chain management, membantu mengatur pengadaan suku cadang, produksi mobil, serta distribusi ke dealer dan konsumen. Rantai pasok kendaraannya terdiri dari 6, yaitu yang pertama ada pemasok bahan baku, seperti pemasok logam, plastik, dan bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan komponen kendaraan. Yang kedua ada pemasok komponen. Pemasok komponen di sini seperti produsen komponen kendaraan, seperti mesin, transmisi, ban, dan komponen elektronik. Yang ketiga ada produsen kendaraan, yaitu pabrikan otomotif yang merakit komponen menjadi kendaraan, jadi seperti mobil dan truk. Lalu yang keempat ada distributor kendaraan. Nah, distributor kendaraan ini mengangkut dan menyimpan kendaraan sebelum didistribusikan ke dealer. Lalu yang kelima ada dealer kendaraan. Dealer kendaraan maksudnya di sini adalah dealer yang menjual kendaraan kepada konsumen akhir. Lalu yang terakhir, konsumen, yaitu dealer yang menjual kendaraan kepada konsumen lainnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya akan menjelaskan mengenai supply chain management di bidang industri retail. Contoh supply chain management nomor 3, industri retail. Di industri retail, supply chain management memainkan peran penting untuk mengatur persediaan, manajemen gudang, dan pengiriman produk kepada pelanggan dalam waktu tertentu. Contohnya, rantai pasok pakaian. Yang pertama, pemasok bahan baku, yaitu pemasok kain, benang, dan bahan lain yang digunakan dalam pembuatan pakaian. 2. Produsen pakaian, yaitu pabrik yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi seperti baju, celana, dan aksesoris. 3. Distributor pakaian, yaitu distributor yang mengangkut dan menyimpan pakaian sebelum didistribusikan ke toko retail. 4. Toko retail, yaitu toko yang menjual pakaian langsung kepada konsumen. 5. Konsumen, yaitu pembeli akhir yang membeli dan menggunakan pakaian. Halo, saya Vigio Nafifah Hasbu. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih contoh supply chain pada usaha makanan. Yang keempat ada usaha makanan ringan. Usaha makanan ringan juga dapat menghasilkan supply chain management. Di antaranya 1. Mengidentifikasi kebutuhan bahan mentah. 2. Mengelola persediaan dengan bijaksana. 3. Mengkoordinasikan proses produksi dengan permintaan pasar. Yang keempat, mengoptimalkan jaringan distribusi untuk mencapai pelanggan dengan cepat. Contoh rantai pasok keripik yaitu 1. Pemasok bahan baku. Pemasok bahan baku ini diantaranya ada pemasok kentang, minyak, garam, dan bahan-bahan lain. Selanjutnya ada produsen makanan ringan. Nah, produsen makanan ringan ini adalah pabrik yang mengelola bahan baku menjadi produk jadi seperti keripik kentang. Yang ketiga ada distributor makanan ringan. Distributor makanan ringan ini yaitu orang yang mengangkut dan menyimpan keripik sebelum didistribusikan ke pengecer. Yang keempat ada pengecer, di mana pengecer ini terdiri dari supermarket, minimarket, dan toko lainnya yang menjual keripik kepada konsumen. Dan yang kelima sendiri ada konsumen, yaitu pembeli yang akan membeli dan mengkonsumsi keripik yang sudah kita buat. Adapun contoh rantai pasok obat sebagai berikut. Yang pertama itu dari bahan bakunya, seperti bahan-bahan kimia dan senyawa yang digunakan dalam pembuatan obat. Lalu proses selanjutnya produsen obat, yaitu pabrik farmasi yang memproduksi obat dari bahan baku. Lalu ada distributor yang dimana distributor ini mengangkut dan menyimpan obat sebelum didistribusikan ke apotek atau rumah sakit. Setelah didistribusikan, lalu akan dikirim ke apotek dan rumah sakit sebagaimana tempat di mana obat disimpan dan dijual atau diberikan kepada pasien. Lalu setelah itu maka obat-obatan tersebut akan digunakan oleh pengguna akhir yaitu pasien yang akan membeli atau menerima obat untuk pengobatan.
Sekian dari kelompok 4 dari kelas 04 SAKM 003 untuk memenuhi tugas matkul Sistem Informasi Manajemen. Sekian, terima kasih.